Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada saat ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah melalui udara, melalui online di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan saum Ramadan kita sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, para syuhada, serta kaum muslimin seluruhnya. Karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, maka saatnya kita meningkatkan intensitas ibadah kita, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita di 10 hari terakhir mestinya kaum muslimin itu lebih memperketat ibadahnya agar dia bisa menggapai apa yang disebut malam kemuliaan. Jadi sebagaimana tadi telah dibacakan di dalam surat Al-Qadar, ya, di sana Allah bertanya dan sekaligus menjelaskan, Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu ada malam yang disebut adalah malam kemuliaan. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam yang nilai keutamaan lebih banyak daripada 1000 bulan atau 84 tahun. Kenapa kok malam itu disebut mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Karena malaikat Jibril dan malaikat yang lain diperintah oleh Allah turun ke bumi untuk menyelesaikan segala persoalan manusia yang sedang menunggu datangnya malam Al-Qadar tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar, sampai subuh. Nah, jadi ini Allah menegaskan memang bulan Ramadan itu adalah bulan karunia Allah, ya, karena manusia diberi kesempatan menghapus kesalahannya yang telah dilakukan setahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ingin mencari ridha Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi dosa ini terhapus tadi dengan syarat iman dan ikhlas mencari ridha Allah. Jadi yang dipanggil berpuasa ini adalah orang-orang yang beriman. Yang belum beriman tidak dipanggil, karena ketika mereka belum beriman, mereka tidak akan bisa ikhlas mencari ridha Allah. Sebab motivasinya orang-orang yang belum beriman itu pasti ya yang duniawi, ya. Jadi kalau dia tidak beriman kok puasa, itu kemungkinan dia ingin sehat, ya, diet gitu kan, atau tidak enak dengan tetangganya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu maka Nabi mengajarkan Ramadan ini kita harus bertahap, ya. 10 hari pertama
kita cuman dikasih rahmat, dikasih kasih sayang oleh Allah, jadi pahala saja. Maka ya santai saja ibadahnya, ya nggak usah terlalu kenceng-kenceng, karena ini ibadah panjang. Nanti 10 hari kedua itu baru agak diperketat atau diperkuat ya, karena itu disebut maghfirah. Jadi kalau orang melaksanakan saum Ramadan dengan ibadah-ibadahnya ya, dan apa itu diisi sesuai dengan anjuran Nabi, maka dia akan mendapatkan ampunan ya. Jadi 20 hari sudah diampuni. Kemudian jika itu masih diperkuat, jadi amalan yang dimaksud itu di bulan Ramadan ini adalah sholat taraweh ya, boleh dilakukan di awal setelah Isya, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam ya. Kemudian saumnya, paginya saum, siangnya diperbanyak sedekah ya, membantu meringankan beban orang lain. Nah itu baru nanti apa yang disebut rahmat, maghfirah. Dan yang ketiga nanti kalau masih bisa bertahan bahkan dengan satu amalan tambahan yaitu iktikaf, maka dia akan itqon minan nar, dia akan terbebas dari api neraka ya. Jadi sudah, kalau Idul Fitri meninggal itu udah langsung masuk surga, itu tidak lewat neraka sama sekali jika tadi berhasil ya mempertahankan amal ibadahnya ya. Jadi maka itulah yang disebut mendapatkan malam Al-Qadar kalau rajin beribadah. Jadi apa ciri orang yang mendapatkan malam Al-Qadar? Adalah dia setelah Ramadan problem-problem hidupnya itu banyak yang hilang atau banyak yang selesai ya. Karena tadi janji Allah ya, min kulli amr. Jadi para malaikat itu turun untuk menyelesaikan segala problem yang dihadapi oleh manusia atau umat muslim yang pada saat itu sedang menunggu turunnya malam Al-Qadar. Nah sering orang bingung kan, malam Al-Qadar itu kalau di Amerika kan sini malam sana pagi, gimana cara memahaminya ya? Jadi kita harus paham, malaikat itu adalah makhluk gaib atau Ruhul Kudus, atau dia di alam ruh ya. Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 5 ya, bahwa ruh itu atau Ruhul Kudus turun dari langit ke bumi, terus dari bumi naik ke atas itu cuman sehari di alam ruh yang nilainya setara dengan 1000 tahun. Jadi satu hari di alam ruh itu kita menjalannya 1000 tahun. Nah kalau kita umur kita itu cuma 80 tahun ya cuma 2 jam. Ruh itu merasakan cuma 2 jam. Nah itu cara memahami, sehingga bagi malaikat gak problem loh. Masa seharian malaikat memberi malam Al-Qadar? Tidak, dia sekali aja karena gerakannya cepat sekali. Jadi bagi malaikat tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, jadi akibatnya beda dengan ukuran kita. Nah kemudian kapan malam Al-Qadar itu turun pertama kali ya? Malam Al-Qadar turun pertama kali itu tanggal 17 Ramadan, pada saat Nabi berkhalwat di Gua Hira, yang lalu mendapatkan surat Al-Alaq 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi itulah malam Al-Qadar pertama kali. Tetapi tahun-tahun berikutnya malam Al-Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir. Ya Rasulullah bersabda, jadi malam Al-Qadar itu turun di 10 hari terakhir, bisa 10 hari berturut-turut. Maksudnya itu di 10 hari itu tidak apa itu diklasifikasi genap atau ganjil. Tapi bagi yang belum mampu 10 hari iktikaf, maka dia pilih yang ganjil-ganjil. Kemudian kalau itu pun belum bisa, minimal ya orang beriktikaf itu biar dapat Al-Qadar adalah malam ke-27. Nah bagi ibu-ibu yang mungkin ada problem ya karena menyusui atau haid, bagaimana caranya? Dia memang tidak bisa iktikaf, tetapi dia bisa menunggu malam Al-Qadar
dengan ibadah di akhir-akhir malam. Jadi di akhir malam jam-jam 2 bangun, silahkan beribadah. Apa yang bisa dilakukan? Jadi misalnya menghafal ayat-ayat Quran, atau menghafal doa-doa, ya, atau berinfak, sedekah, membaca buku. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa mendatangkan kita mendapat malam Al-Qadar. Jadi memang tidak semuanya harus itikaf, ya, tetapi nilai yang tertinggi yang didapat dari mencari malam Al-Qadar itu ketika kita sanggup melaksanakan iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah, ya, paling tidak dini hari sampai subuh. Nah, itulah apa yang dikenal dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan dengan pembicaraan yang kajian yang sedikit ini bisa menambah pengertian kita, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Marilah kita akhiri kajian dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.